Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Selamat datang di Syiar Anak Negeri 2020. Syiar Anak Negeri, suatu ajang pencarian bakat terbaik dari anak-anak muda Madrasah Aliyah dalam menyelaraskan syiar dan syair melalui lantunan nasyid. Bersedekahlah hati kita. Tahun ini, Syiar Anak Negeri telah memasuki gelaran ketiga sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2018. Ajang pencarian bakat ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Metro TV. Madrasah itu memiliki potensi yang besar atau memiliki tempat yang layak untuk kemudian menjadi the best gitu loh Mbak. Menjadi the best dalam arti untuk kemudian berada pada tempat atau kemudian ruang yang sama dengan jenis-jenis pendidikan yang lain. Artinya disinilah madrasah saatnya untuk kemudian menunjukkan prestasinya, menunjukkan identitas dirinya bahwa madrasah itu mampu berkontribusi untuk perkembangan Indonesia secara khusus maupun dunia internasional, terutama dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman. Syiar Anak Negeri tahun ini sangat berbeda dari biasanya. Efek pandemi COVID-19 membuat proses audisi dan eliminasi diselenggarakan secara online. Kalau kemarin kita bisa berbagi peran, berbagi tugas, ada yang ngurusin koreo, ada yang ngurusin aransemen. Sekarang setiap anak harus bisa semuanya. Sehingga dari awal ketika kita bertemu dengan teman-teman, kita rapat via Zoom setiap malam, anak-anak sudah mulai ada gambaran gitu bahwa mereka harus siap untuk aransemen dengan cepat, membuat koreo dengan cepat, dan sinkronisasi. Oh ada, itu seru banget nanti, tantangan berbuat kita gitu. Tapi kita semangat. Eits, tapi hal itu tidak menyurutkan persaingan dan antusiasme adik-adik madrasah loh. Dalam sistem audisi online, para peserta harus membuat video penampilan nasyid lengkap dengan koreografi yang apik. Dilihat hasil kreasi video yang dibuat oleh adik-adik madrasah. Dari 190 peserta audisi, tim juri harus menyaring 12 peserta terbaik yang akan masuk dalam babak eliminasi. Kira-kira bagaimana ya kriteria penilaian juri? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah menuntaskan untuk menyeleksi 12 peserta dan ada 5 cadangan ya di seluruh Indonesia, tentu keterwakilan dari masing-masing daerah. Dari Sabang sampai Merauke untuk kita mencari bibit-bibit unggul dari madrasah tentang putra-putri kita, generasi milenial kita yang pandai berdakwah, pandai bernasyid dan juga hebat bertilawah, yang nantinya akan menjadi duta kepada teman-teman sebayanya bagaimana memberikan edukasi tentang satu, paham keagamaan Islam yang baik dan benar, dan yang kedua bagaimana mengkolaborasi paham keagamaan dengan konteks kebangsaan, tentunya juga bagaimana menyampaikan dakwah dengan metode yang baik dan inspiratif. Sangat luar biasa, saya cukup kagum lah, anak muda bilang ini amazing. Sesuatu yang nggak terbayangkan, ternyata di balik kekhasan lembaga pendidikan keagamaan banyak talenta-talenta yang luar biasa dari segi seni, dari segi
menyampaikan pesan dakwanya dan lain sebagainya. Setelah melewati proses audisi yang ketat, inilah 12 peserta terbaik yang akan melaju ke babak eliminasi Syiar Anak Negeri 2020. Sebelum tampil di babak eliminasi, 12 peserta mengikuti pembekalan virtual dari perwakilan Kementerian Agama RI, serta Asosiasi Nasyid Nusantara yang nantinya akan menjadi mentor para peserta. Selamat buat adik-adik, ini adalah amanah baru, amanah dakwah. Adik-adik akan merepresentasikan secara khusus madrasah. Itu nggak gampang, ini akan dilihat secara nasional. Apa yang adik-adik kerjakan nanti, mungkin akan jadi tren setter di kalangan madrasah. Itu hal yang pertama yang perlu adik-adik siapkan. Di samping itu juga adik-adik akan merepresentasikan remaja zaman now. Untuk itu jadilah remaja. Kita berdakwah untuk kawan-kawan kita. Kita rangkul mereka dengan mesra. Artinya apa ya, bahasa-bahasanya mungkin bahasa Gen Z ya sekarang ya. Udah tahun 2000 ke atas ini udah beda di masa kami gitu. Kami para mentoran juga akan belajar bahasa adik-adik. Penampilan menarik dan menghibur tidak cukup loh. Ada amanah yang harus ditunaikan, yaitu berdakwah. Bahwa Allah telah menyampaikan kenikmatan kepada hambanya berupa ketenangan dalam tempat tinggal mereka. Bagaimana perjuangan para peserta untuk tampil di babak eliminasi? Jangan kemana-mana ya, tetap di Diary Syiar Anak Negeri. Sebelum ada pandemi sih latihan berjalan lancar gitu, karena kita berada di satu lokasi di Madi Insan Cendekia Pekalongan. Cuman setelah ada pandemi kan seluruh siswa dipulangkan. Selama mengikuti ajang Syiar Anak Negeri, para peserta akan menjalani masa karantina di daerahnya masing-masing. Beginilah suasana penjemputan peserta Afshin Voice asal MAN Insan Cendekia Pekalongan. Mereka dijemput oleh perwakilan madrasah untuk menjalani masa karantina di gedung sekolahnya. Sebelum ada pandemi sih latihan berjalan lancar gitu, karena kita berada di satu lokasi di Madi Insan Cendekia Pekalongan. Cuman setelah ada pandemi kan seluruh siswa dipulangkan. Terus akhirnya Ustadz berjuang gimana caranya biar kita itu bisa kumpul di satu tempat di Madi Insan Cendekia Pekalongan. Jadi jemputin satu-satu siswa, mulai dari yang Pemalang, terus ke Kebumen, habis itu ke Boyolali. Pembuatan video kita juga kayak dadak banget, latihan koreografer. Terus kita juga cari kostum, cari kerudung, cari sepatunya, itu juga berlangsung dalam satu hari itu, makanya kita juga capek banget ya. Dan pengambilan videonya pun itu jam 2 pagi. Jadi Perjuangan para peserta Syiar Anak Negeri semakin ekstra. Selain memikirkan kualitas penampilan, para peserta wajib menjaga imunitas tubuh dan protokol kesehatan agar terhindar dari COVID-19. Di sini saya selalu menerapkan protokol kesehatan karena sekarang kita lagi di musim pandemi COVID-19. Jadi saya selain melatih untuk
vokal, gerakan, dan penghayatan. Saya juga mempersiapkan adik-adik setiap paginya untuk berolahraga, karena olahraga itu sangat penting untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Selain olahraga, saya juga menjadwalkan adik-adik untuk makan yang teratur dan juga minum multivitamin. Insya Allah, semoga adik-adik selalu kuat menjalani karantina ini dengan protokol kesehatan yang ketat, saling menjaga, dan saling mengasihi. Tampil maksimal di Syiar Anak Negeri 2020, kami juga harus menjaga kesehatan kita. Apalagi saat ini kita dihadapkan oleh ancaman pandemi COVID-19. Oleh karena itu, maka mentor kami selalu mengajak kami untuk selalu olahraga agar kami selalu menjaga daya tahan tubuh. Dan selama kami beraktivitas dalam karantina ini, kami selalu mematuhi protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker dan face shield tentunya, kita juga setiap hari meminum vitamin agar tidak jatuh sakit. Bersyukur padamu ya Allah. Melalui ajang Syiar Anak Negeri, para peserta harus mengelaborasikan syiar dan syair dalam lantunan nasyid. Seperti yang sedang dilakukan oleh Jemala Voice, peserta asal MAS Jemala Amalfi di Aceh, dan Al-Furqan Voice asal MAN Kota Sorong. Kekompakan tim buat kami itu adalah hal yang nomor satu. Karena dalam chemistry nasyid adalah hal yang paling utama buat kami. Untuk menampilkan yang terbaik, itu kami harus melewati beberapa tahap, yaitu tahap penguasaan, mulai dari tahap penguasaan materi, tahap penguasaan ayat-ayat suci Al-Quran, tilawah dan makhrajul huruf, dan yang terakhir adalah tahap penguasaan nasyid, yaitu mulai dari pembagian suara, pemecahan suara dan harmonisasi. Mereka berdiskusi untuk menulis pesan dakwah dan menciptakan irama akapela yang merdu. Demi penampilan terbaik, para peserta harus fokus berlatih. Namun bagaimana jika sesi latihan mengalami kendala? Seperti kendala yang dialami oleh grup Ampera Flores Nasyid asal Man Nagekeo NTT. Mereka menjalani sesi latihan dengan pencahayaan yang minim akibat padamnya listrik di lokasi berlatih. Namun, mereka tetap semangat berlatih karena show must go on. Mati lampu, wah gila shocking banget gitu, jadi kayak yang bingung, cuman nggak bisa nih, harus fight karena besok udah yang harus take video segala macam gitu-gitu. Ya udah HP, wah pokoknya semua jadi kayak lighting dadakan, teman pakai HP gitu kan. Semangatnya teman-teman itu yang bikin saya nggak kepikiran mati lampunya, tapi tetap latihan, koreo, semua itu yang bikin akhirnya kita fokusnya nggak di masalah tapi solusi. Jadi kerjasama yang enak banget sama teman-teman di sini, anak-anaknya juga, guru-guru semua, itu yang bikin kita mentor tetap semangat, tetap fight sampai titik darah penghabisan. Merdeka. Jadi waktu itu kita lagi latihan, emang jamnya latihan Syiar Anak Negeri itu sampai malam. Tiba-tiba lampunya mati, kita semua tuh bingung apa yang harus dilakuin. Bersyukurnya ada handphone yang bisa dijadiin alternatif penerangan. Ya walaupun kondisinya begitu, tapi kita tetap semangat kok, karena babak eliminasi ini adalah pertaruhan kita untuk masuk ke 6 besar. Pemadaman listrik daerah kami itu sering banget loh terjadi. Yang kita takutkan adalah ketika kita live, tiba-tiba listriknya padam. Itu kayak mengecewakan banget. NTT, ya Allah, kenapa selalu masuknya gelap? Ini mau lapor madu mama saya. Masih banyak momen-momen seru dari para peserta lainnya. Jadi, tetaplah bersama kami di Diary Syiar Anak Negeri. Para peserta akan tampil dengan konsep video live session.
Dalam babak eliminasi Syiar Anak Negeri 2020, para peserta akan tampil dengan konsep video live session. Beragam persiapan pun dilakukan, mulai dari menata lokasi syuting hingga gladi bersih. Setelah lolos ke babak 12 besar, kami dibimbing oleh mentor yang dikirimkan langsung oleh Metro TV bernama Mas Era. Halo Mas Era, kami mendapatkan banyak sekali ilmu dan pelajaran dari Mas Era dan juga dari para pembimbing lainnya. Busana yang kami pakai untuk mengikuti SAN 3 ini adalah pakaian yang memiliki motif khas Kabupaten Kapuas. Namanya Benang Bintik Timpung Raja akan Beken Bangkei. Motif yang terdapat dalam busana tersebut adalah motif palakai, yaitu motif sejenis tanaman paku yang banyak terdapat di daerah Kabupaten Kapuas. Jadi penasaran ya dengan hasil kerja keras para peserta demi memberikan hasil yang maksimal di babak eliminasi. 12 peserta Syiar Anak Negeri 2020 akan tampil di hadapan Anda malam ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Metro TV. Nanti ada yang dapat mantul barokallah kalau tampilnya prima. Siapa dia? Lihat nanti ya. Sesuai dengan penampilan yang baik, saya akan mengatakan mantul barokallah. Mentalnya kurang kuat. Teguhkan mentalnya, ingat kita makhluk Allah, menghadap makhluk Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak doa dengan latihan yang maksimal, lalu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semangat dan semangat, percaya diri bahwa kita akan memberikan yang terbaik untuk yang lain. Siapkan dirimu, lantunkan syiarmu untuk negeri ini. Syiar anak negeri, sebarkan nilai Islami. Syiar anak negeri, tunjukkan kepada dunia. Syiar anak negeri, Allah pastikan ridhoi. Syiar anak negeri, juara bagimu negeri. Metro TV, knowledge to elevate.